Ini bukan berarti saya anti kepada para habaib. Saya tidak menafikan bahwasanya dari kalangan mereka ada yang memiliki jasa untuk negara Republik Indonesia. Tapi persoalannya ketika viral video yang di samping ini, itu beda sekali dengan informasi yang dibawakan oleh Gus Fuad Pleret. Saya tidak mengatakan bahwasanya informasi yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini adalah yang faktual. Kita bisa uji secara saksama nanti sesuai dengan literatur-literatur yang ada. Dari video-video yang teman-teman yang di samping ini mungkin teman-teman pernah lihat tentang ya ini kita kan kemarin baru saja Dirgahayu Indonesia yang ke-78 ya. Lantas video yang di samping ini ramai sekali di media sosial. Ini saya melihat video atau status Gus Fuad Pleret faktanya. Nah, ini sama-sama keduanya kalam khobari mahtamal sud kawal kizbah. Kita bisa cross check secara sesama teman-teman ya. Penentu tanggal kemerdekaan adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, bukan Habib Ali Habsyi. Kemudian AR Baswedan, anggota BPU PKI, tapi tidak berperan apa-apa. Bukankah panitia 9, bukan panitia 9, panitia 8, panitia 7, panitia 5, bahkan bukan 3 pun tidak ya. Jadi cuma anggota BPU PKI biasa. Ini di status Gus Fuad Pleret ya. Kemudian 3, Habib Mohsen Mutahar memang pencipta lagu Syukur dan Hari Merdeka, bukan lagu Indonesia Raya. Namun demikian Hussein Mutahar belum tentu dari Ba'alawi. Ini masih diselidiki ya. Kemudian yang keempat, bendera merah putih bukan gagasan Habib Idrus Ali Ad-Jufri, namun kesepakatan para pemuda saat Kongres Pemuda Indonesia kedua pertama kali dinyanyikan lagu kebangsaan dan dikibarkan bendera merah putih. Kemudian nomor 5, ada penggagas lembaga negara atau Garuda Pancasila yang bukan Habib tapi Syarif Abdul Hamid II atau Sultan Pontianak. Kemudian nomor 6, ada Habib Ahmad Assegaf yang sastrawan, di mana beliau dikatakan berperan dalam kemerdekaan tidak begitu dikenal dalam sejarah. Tidak begitu dikenal dalam sejarah. Artinya kan memang ada sejarahnya, memang itu faktual ya. Kalau dikenal dalam sejarah, pastilah sudah viral saat itu dan dikenal dalam buku sejarah. Wartawan penyebar berita proklamasi yang paling terkenal adalah Rono Dipuro dan Teku Moh-Hasan, sedangkan Habib Asad Sohab atau Sahab tidak begitu dikenal dalam sejarah. Kemudian nomor 8, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jalan Pangangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat di depan rumah Soekarno, bukan di rumah Syekh Faraj Martak. Ini menarik, kan sebetulnya kita mengenal tokoh Sultan Syahrir. Tokoh Sultan Syahrir ini adalah ya, tokoh yang berperan juga terhadap penculikan Soekarno yang pada akhirnya kemerdekaan Indonesia harus disegerakan, tidak harus menunggu mandat dari Belanda. Ini yang kemudian membuat kemarin video dari Mahfud MD viral bahwasanya Indonesia ini adalah negara satu-satunya di dunia yang kemerdekaannya itu hasil mengusir penjajah ketimbang negara-negara yang lain. Kita tahu Malaysia itu merdeka karena diberikan, dihibahkan. Dia tidak independen sebagai sebuah negara yang merdeka, tapi Indonesia mengusir penjajah. Ini tentu kita harus mengenal bahwa kita adalah bangsa yang besar. Sebetulnya saya bukan orang yang rajin membaca buku-buku sejarah, tetapi ketika saya nongkrong sama teman-teman yang dekat dengan sejarah, mereka bahkan menyodorkan literatur buku-buku. Ternyata bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang kecil secara historis, tetapi melainkan bangsa yang sangat besar sekali. Kalau teman pernah membaca buku Hayy bin Yaqdhan, itu di situ dijelaskan ada sebuah negara Wak-Wak atau apa, bangsa Wak-Wak atau apa. Itu yang diceritakan atau banyak yang interpretasikan itu adalah negara Indonesia. Maksud saya itu kan ditulis oleh Ibnu Tufail ya. Ibnu Tufail itu gurunya Ibnu Rushd. Artinya kalau memang betul itu yang dimaksud adalah Indonesia, berarti negara Indonesia ini sejak dulu memang sudah dikenal sebagai bangsa yang subur, bangsa yang bagus, kan begitu. Maksud saya Indonesia ini memang negara yang besar begitu ya, punya sejarah. Hanya saja kebetulan rumah Soekarno berdekatan dengan rumah Syekh Faraj Martak, maka ia menyediakan rumah untuk masyarakat yang menyaksikan teks proklamasi itu ya. Ini setelah Bung Karno diculik,
Kemudian disegerakanlah proklamasi kemerdekaan, tidak harus menunggu mandat dari Belanda. Di antara yang memiliki gagasan itu atau memiliki ide itu adalah Sultan Syahrir. Kita mungkin sebagai pemuda tidak tahu siapa Sultan Syahrir. Kemudian yang 9, Habib Hussein MCH, Pandu Islam Indonesia. Ia memang pendiri Pandu Arab, tetapi Pandu Arab tidak memberikan pengaruh terhadap revolusi kemerdekaan, penggalangan persatuan, maupun kebangkitan nasional. Justru tokoh-tokoh kepanduan yang berpengaruh adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini orang yang cerdas. Sri Sultan HB dan Ahmad Dahlan, pendiri panduan Hizbul Waton. Yang ke-10, di sini ada Abdullah bin Hussein, penyedia logistik dalam perang Aceh. Kisahnya tidak begitu dikenal dalam sejarah. Monggo silahkan dicek dan recheck. Dicek dan recheck. Cek itu berarti kita mengulas atau mencari validasi di dalam buku-buku. Recheck berarti kita mengulang ulasan dari literatur yang sudah kita baca. Ini menarik ya. Kenapa? Karena apa yang dituliskan oleh Gus Fuad Pleret ini tidak mengklaim bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini sebagai data yang benar, kumpulan data yang benar, hasil dari data-data mungkin yang diinterpretasi oleh Gus Fuad di sini, atau siapalah, atau Gus Fuad hanya meneruskan saja yang ini aslinya siapa yang nulis entah. Tapi ini ada tawaran silakan untuk dicek dan recheck ya. Ketika banyak klaim-klaim bahwasanya orang-orang yang berpengaruh dalam penciptaan lagu dan segala macam itu adalah dari kalangan Ba'alawi, kita kan tidak ada salahnya untuk mengecek apakah betul atau tidak. Kalaupun betul misalnya, kita ya berterima kasih bahwasanya Ba'alawi memang punya sejarah yang besar dengan Indonesia, punya jasa yang besar untuk Indonesia. Tapi kan kalau untuk mengecek tidak ada salahnya. Toh di sini Gus Fuad Pleret tidak tidak mengklaim sebagai kebenaran ya. Kemudian di sini ada ungkapan dari Gus Fuad Pleret juga bahwasanya jika penelusuran saya lewat berbagai literatur ada kekeliruan dan kekurangan, mohon koreksi karena tidak sesuai dengan pengetahuan kita selama ini, agar kita tidak dibohongi dan dikaburkan fakta sejarah kita. Faktanya ini ada kata-kata yang sangat sensitif sebetulnya ya. Saya hanya membacakan di sini. Imigran Yaman ini didatangkan Belanda, bekerja untuk Belanda. Tidak ada jejak sejarah mereka menjadi korban dalam perjuangan kemerdekaan baik VOC, Jepang maupun pasca kemerdekaan, peristiwa 10 November dan lain-lain. Mereka yang dulu antek Belanda sekarang ingin menjadi pahlawan kesiangan. Belandanya kabur, jongosnya yang masih tersisa masih jadi duri setelah merdeka. Bahkan ada kata atau ungkapan yang saya tidak kuat untuk bacanya ya, karena terlalu sensitif. Saya tidak menyalahkan Gus Fuad Pleret kalau memang faktanya begitu ya. Kenapa kan? Cuma saya tidak ingin membacakannya saja. Begitu kira-kira teman-teman. Di sini bukan berarti saya anti kepada para Habib, apalagi yang soleh pun begitu. Ketika saya mengkritik oknum-oknum Habib itu, sebetulnya itu juga sebuah upaya dari saya untuk menyelamatkan Habib-Habib yang soleh. Citranya ya, bukan Habibnya itu sendiri, tapi citra Habib yang soleh di kalangan awam, bahwasanya Habib itu nggak begitu semestinya. Orang yang dikenal sebagai zuriat Nabi, walaupun dalam hal ini berbeda, baik yang husnudzon untuk mengatakan mereka sebagai zuriyah, ataupun yang mengkaji itu ya terserahlah. Tetapi kan persoalannya para Habib itu oknum-oknumnya kan banyak ya. Jadi saya fokus ke sana, oknum-oknumnya itu, bahwa perilaku itu tidak sehat dan semacamnya. Itu kira-kira teman-teman soal tadi yang telah dibacakan, silakan di cross check, dicek dan divalidasi ya. Mungkin kita akan sama-sama belajar nanti, sering-sering browsing dan mencari literatur atau referensi yang kuat tentang siapa tokoh-tokoh yang disebut tadi di dalam status. Mungkin ada kekeliruan dari yang saya sampaikan. Terlepas daripada itu, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.